Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Ridho Prastio, dan di video kali ini cukup menarik ya teman-teman, karena kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang bermanfaat tentunya ya. Ngobrol apa? Yaitu kita dalam video ini akan membahas tentang hidayah. Hidayah itu ditunggu atau dijemput? Oleh karena itu tonton terus sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada di sebelah kanan saya ya, bagi teman-teman berarti di sebelah kiri kan. Kalau saya sebelah kanan, yaitu Ustadz yang tidak asing lagi ya, dimana beliau adalah founder atau pendiri dari komunitas Yuk Segera Hijrah. Jadi tepat sekali nih kita bahas hidayah kepada beliau, yaitu Ustadz Uwais Abu Najmi. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, baik sekali insyaallah. Masya Allah, luar biasa ya, wajah beliau bercahaya, tandanya hidayah Ustadz ya. Wajah bercahaya. Dan di sebelah kiri saya ada sahabat kita ya, pejuang dakwah juga, yaitu Ustadz Teguh Andrian. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengar suara. Kabar tak tanya. Tanya, sabar dulu. Gimana kabarnya Ustadz Teguh? Alhamdulillah selalu sehat. Akan tetapi siang ini rasanya bertambah sehat, bertambah semangat. Kenapa? Karena apa? Karena dapat memandang wajah ulama. Masya Allah. Karena ulama ini adalah pewaris para nabi. Jika tak bisa memandang nabi, kita pandanglah ulama. Subhanallah. Karena ulama itu pewaris para nabi gitu kan. Ya, ini luar biasa nih teman-teman. Oke ya, baik, tidak panjang kata-kata dari saya, langsung saja kita masuk. Kita akan membahas. Pertama kita akan berbicara soal hidayah. Orang bingung sekarang nih, sebetulnya hidayah itu apa? Jadi kita bahas dari sisi pengertiannya ya. Kepada Ustadz Abu Najmi, boleh Ustadz jelaskan kepada kami, kepada kita tentang pengertian apa sih hidayah itu apa gitu. Fadhil Ustadz. Baik. Yang pertama tentu harus diluruskan makna hakiki tentang hidayah, karena yang dipahami oleh umat hari ini, apalagi di kalangan para pemuda, itu kan tentu sudah melenceng dari makna yang sebenarnya. Kemudian hidayah itu menjadi kambing hitam, benar nggak? Jadi hidayah itu menjadi sesuatu objek yang selalu dipersalahkan atas maksiat seseorang. Contoh misalnya, ketika seseorang itu ditanya kenapa tidak sholat, apa yang disalahkan? Hidayah. Belum dapat hidayah. Berarti hidayah itu sesuatu yang tertuduh, dia menjadi dikambing hitamkan gitu kan. Kalau ditanya misalnya, kenapa kok tidak menjalankan saum Ramadan misalnya kan, apa jawabannya? Karena belum dapat hidayah. Itu betul Ustadz. Iya kan, benar kan? Di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Ya, kalau jawaban seperti itu betul. Ya, kita dudukkan dulu. Kemudian kalau ditanya, diajak ke majelis ilmu, alasannya apa? Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Kenapa kok masih membuka aurat? Alasannya? Belum dapat hidayah. Berarti kan banyak sekali alasan tadi itu. Seseorang yang tidak mampu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu seolah-olah itu belum mendapatkan hidayah. Tentu ada pertanyaan, kira-kira benar nggak gini kan? Benar nggak itu? Betul nggak kira-kira tadi? Betul Ustadz Teguh? Orang yang bermaksiat tadi itu belum mendapatkan hidayah, kira-kira benar nggak itu? Antum sebagai pemuda milenial ini kan? Udah, tapi sedikit. Kalau menurut Teguh gimana? Menurut saya
Keliru. Keliru memahami hidayah itu, Ustaz. Jadi Ustaz, yang benar yang dikatakan hidayah itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi definisi dari hidayah itu dari kata al-huda. Apa maknanya? Atau secara bahasa itu ar-rasad. Ar-rasad itu bimbingan. Berarti orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang mendapatkan bimbingan. Gitu ya. Kemudian kira-kira kalau dia tidak mau dibimbing, kira-kira gimana? Berarti seolah-olah dia itu tidak mau mendapatkan hidayah, kan gitu kan? Namanya ar-rasad, bimbingan. Nah itu berarti orang yang mencari bimbingan, orang yang ingin mendapatkan hidayah gitu. Berarti teman-teman sekalian, ya, orang yang dikatakan mendapatkan hidayah itu adalah orang yang mau dibimbing. Oke. Pertanyaan saya, Ustaz. Apakah semua orang yang mau dibimbing dikatakan mereka dapat hidayah? Ya. Yang pertama tadi ya, definisi dari hidayah itu kan ar-rasad, bimbingan atau tuntunan. Ya kan? Berarti orang yang mau dibimbing, orang yang mencari bimbingan, orang yang mencari tuntunan, berarti siap dibimbing dan juga siap mendapatkan tuntunan atau ad-dalalah. Apa itu? Petunjuk. Jadi hidayah itu definisinya itu bimbingan, tuntunan untuk mendapatkan petunjuk dia, ad-dalalah. Nah itu dulu. Kira-kira bagaimana cara mendapatkannya itu? Bisa nggak dia datang begitu saja tanpa ada upaya? Bisa. Gimana, Ustaz? Menurut aku gimana? Menurut aku? Menurut saya bisa, Ustaz. Bisa. Ya. Jadi selama dia tidak mau mencari bimbingan, tidak mau mencari tuntunan, maka seseorang itu berarti dia tidak open mind, tidak membuka pemikiran, berarti tidak berpikir. Maka orang-orang yang tidak mau berpikir itu dia tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu harus open mind ya. Gitu. Oh, berarti harus ada bimbingan gua, baru dapat hidayah gua. Jadi selama ini kita ngiranya kan gua orang udah sholat, orang udah puasa. Wih, orang itu dapat. Apakah dia sudah clear mendapatkan sepenuhnya hidayah? Iya, rajin ibadah. Ya. Jadi kami menganggap mereka sudah dapat hidayah. Ternyata belum, Ustaz. Oh, belum. Nah, kenapa? Karena lawan dari huda atau hidayah itu ad-dhalalah, kesesatan. Berarti yang tidak mendapatkan hidayah berarti dia masih dalam kategori orang yang tersesat. Gitu. Gu, Tugu udah ada bimbingan nggak sama dosen? Itu bimbingan skripsi beda ya? Saya bimbingan sama Ustadz Abu Najmi. Ustaz Abu Najmi, Masya Allah. Saya juga. Ustadz, Anda mau nanya nih Ustadz, kira-kira Tad, mungkin nggak Allah itu mencabut hidayahnya dari kita Tad? Yeah. Oke, misalkan kita sudah bimbingan, kan tadi orang yang mendapat hidayah itu dia bimbingan, ya kan? Terus kira-kira mungkin nggak Allah mencabut hidayah itu lagi? Bisa. Selama kita meninggalkan bimbingan, selama kita itu meninggalkan tuntunan, maka hidayah itu bisa tercerabut. Jadi hidayah, sebuah petunjuk itu yang pertama itu kembali kepada makna syukur kan. Bersyukur kan. Bersyukur itu maka Allah akan tambah. Bersyukur itu dengan bersungguh-sungguh. Ya kan, meminta bimbingan, meminta tuntunan secara terus-menerus. Ya, begitu ya, Gu ya. Berarti Gu, orang yang dikatakan bisa Allah cabut hidayah ketika dia meninggalkan bimbingan, dia menolak, dia nggak mau bimbingan, Ustaz. Ya. Nah, itu ya. Dia nggak mau lagi bimbingan, nggak mau lagi menerima tuntunan. Di situ Allah cabut. Jadi gini Tad, zaman sekarang kan banyak fenomena pemuda hijrah Tad. Akan tetapi setelah ia berhijrah, niatnya pun berubah di tengah jalan, niatnya berubah dari yang pertamanya untuk berhijrah untuk Allah. Contoh. Jadi berubah menjadi niatnya untuk ahwat, untuk mencari ahwat. Oh, gitu Ustaz. Itu kira-kira bentuk salah satu tanda hidayah dicabut atau bagaimana Ustaz?
Ya. Oke. Kenapa orang yang sudah memulai hijrah kemudian bisa berpaling dari hijrahnya, ya kan? Yang pertama, kembali kepada makna tadi itu. Berarti orang yang hijrah, orang yang dapat hidayah itu harus mendapatkan bimbingan dari guru, dari kiai, dari ulama, dari ustadz, dari dai. Berarti orang-orang yang terbimbing supaya benar dia. Kalau orang-orang yang bimbingan skripsi itu dapat hidayah nggak? Ini kan bimbingan juga. Maksudnya yang dikatakan bimbingan ini tentu bimbingan kepada agama. Bimbingan kepada agama. Yang mengantarkan seseorang tadi itu kepada ketaatan. Gitu. Mungkin kalau bimbingan skripsi itu hidayah duniawi. Oh, emangnya hidayah itu terbagi-bagi macam-macam? Ada hidayah duniawi, ada akhirat. Iya, Ustaz. Jadi hidayah itu bermacam-macam. Apakah bermacam-macam benar itu? Bayangin, kalau yang antum bilang tadi itu skripsi saja butuh bimbingan, itu kan urusan dunia kan? Bisa nggak antum menyelesaikan skripsi tanpa bimbingan? Ya kan? Nggak bisa. Terus, kan? Ditolak terus. Nggak tamat-tamat antum ini. Nggak wisuda, bener nggak? Logikanya kan sederhana ya kan? Sedangkan kita skripsi saja itu butuh bimbingan yang benar, butuh kesungguhan untuk menyelesaikannya, harus mencari banyak referensi, benar nggak? Itu kan skripsi. Baru dunia kan? Wah, baru dunia. Bagaimana ketika kita berbicara tentang akhirat, ketaatan totalitas tadi itu, tentu harus mendapatkan bimbingan yang benar, mendapatkan bimbingan yang komprehensif ya. Berarti guru itu harus mampu menjelaskan perkara Islam itu secara keseluruhan. Oke, jadi kembali lagi pertanyaan tadi, Ustadz. Ya. Macam-macam hidayah, ya kan? Ya. Itu ada, Ustadz. Ada. Contohnya, Ustadz? Ya, hari ini kan banyak sekali orang karena salah memahami sehingga tadi itu banyak orang yang mengkambing hitamkan hidayah, seolah-olah ketika dia itu bermaksiat, ya tidak mampu keluar dari maksiat, seolah-olah bahwa dia itu belum mendapatkan hidayah. Ini bahaya. Kenapa? Jadi seolah-olah Allah itu meridhoi kemaksiatan seseorang tadi. Ini bahaya, ini harus diluruskan tuh. Ya kan? Jadi orang yang sudah dapat hidayah lalu dia taat, wajar karena dia belum dapat hidayah, sudah dapat hidayah. Kemudian satu lagi orang yang belum mendapatkan hidayah lalu dia masih bergelimang dengan maksiat, seolah-olah itu tidak ada konsekuensi dan Allah membiarkan sekaligus meridhoi. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, itu maka secara syar'i yang dimaksud dengan hidayah itu menemukan jalan yang benar. Nah, jadi thoriqul haq gitu kan, menemukan jalan yang benar. Menemukan jalan yang benar. Ya, hidayah itu menemukan jalan yang benar sehingga tersesat terhindar dari kesesatan atau ad-dhalalah jadi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana cara menemukan jalan yang benar itu, Ustaz? Ya, yang pertama kita takut tersesat kan? Ya. Di dalam Al-Qur'an itu kata al-huda yang berbicara tentang hidayah itu ada, kalau tidak salah itu 316 kali. Allah selalu mengulang-ulang di dalam Al-Quran 316 kali, ya kan? Kemudian juga Allah selalu mengingatkan kepada seluruh manusia agar dia selalu berpikir gitu. Jadi orang-orang yang berpikir itulah yang kemudian dia itu mendapatkan hidayah gitu. Berarti dari mulai berpikir, ya kan? Ya. Disitulah nanti Allah berikan kepada mereka hidayah. Berarti kalau dia tak mau berpikir, memang akan Allah berikan hidayah. Tidak akan berikan hidayah. Nah itu, ya ulil albab itu ada berapa banyak itu di berbagai surat dan di berbagai ayat agar kita ini berpikir, gitu loh, menggunakan akal kita untuk berpikir, menemukan jalan yang benar. Gitu. Selama kita tidak mau berpikir, selama kita tidak mau mencari, maka ya hidayah itu tidak akan dia dapatkan. Maka hidayah itu tidak bisa ditunggu. Gitu.
harus dicari dia, dijemput. Hidayah harus dijemput, Nah. bukan ditunggu. Iya. Oke ya. Itu deh intinya. Jadi Ustadz, kembali lagi. Tadi kan kita kata saudara Teguh, ini hidayah dunia, dia melakukan bimbingan skripsi. Emangnya ada bimbingan, emangnya ada hidayah akhirat atau? Tapi saya ada dengar hidayah itu terbagi menjadi 3 Ustadz. Tapi Ya. saya lupa Ustadz. Ya. Jadi hidayah itu terbagi 3. Yang pertama itu hidayah al-khalqi. Apa itu? Hidayah penciptaan. Jadi penciptaan makhluk anil hayati wal kauni wal insan itu merupakan bagian dari hidayah. Lagi-lagi bagi orang yang berpikir, ya ulil albab liqaumi yatafakkarun. Nah, itu kan. Itu yang pertama. Hidayah penciptaan. Ya, berarti orang yang mengatakan belum dapat hidayah, berarti itu bisa dikatakan itu salah, ya kan? Itu yang pertama. Hidayah al-khalqi adalah hidayah penciptaan. Kemudian yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Nah, itu ya. Apa Maksudnya apa, Gu? Nah, itu. Al-irsyad. Hidayah al-irsyad wal bayan itu maksudnya ya hidayah berupa petunjuk, bimbingan dan juga penjelasan. Nah, itu ya. Petunjuk, bimbingan dan juga penjelasan. Oleh siapa? Pembimbingnya siapa? Nah, tentu ya guru kan gitu kan. Maka kata Imam Syafi'i itu kata beliau itu suhbatul asatiz. Berteman, berguru dengan ustaz gitu. Ustaz itu Oke. maksudnya guru kan. Oke, Ustadz. Gini Ustadz. Ketika saya nonton ceramah ya kan di YouTube gitu kan. Dan di YouTube itu ada part-partnya. Part 1, part 2, part 3 lengkap full kajiannya. Tapi kita tidak pernah menjumpai beliau. Kita hanya mendengar. Apakah itu termasuk kita sudah berguru dan sedang dibimbing oleh ustadz yang kita tonton di YouTube itu? Oh, tidak. Nah, ini juga harus diluruskan. Bisakah kita mengkaji, belajar itu tanpa guru? Yang maksud tanpa guru itu apa? Kita tidak bertemu langsung dengan guru. Yang Berarti pertama, berguru itu bertemu langsung. nah, harus bertemu dengan guru. Natap wajah ya. Nah. Alhamdulillah kita berguru. Nah, itu membersamai. Dia maksud membersamai itu ya selalu berada dalam majelisnya, selalu berada dalam bimbingannya. Kalau misalkan apa namanya, Gu? Jadi untuk para pemirsa subscriber Ustadz Ridho Prasetyo yang selalu melihat ceramah Ustadz Abu Najmi, agar bergurunya itu sah, jangan lupa mendatangi majelis Ustadz Abu Najmi. Di mana tadi? Di Al-Maktab, Jalan Tungkubai ya. Nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya melalui saya punya IG juga, punya YouTube juga ya kan, punya Facebook juga ya. Nanti cari di IG itu Ridho Prasetyo. Nanti boleh kita pergi kajian bareng bersama Ustadz Abu Najmi. Yuk segera hijrah. Oke. Selanjutnya gini Ustadz, kita rajin pengajian nih, Bu. Pengajian di masjid-masjid ya kan, pengajian rutinan. Iya. Tapi apakah seperti itu kita sudah dikatakan bimbingan sama guru? Kita rajin pengajian di masjid A, masjid B, masjid C. Di mana ada info kajian kita datang, tapi akbar datang, ya kan? Apakah kita telah berguru seperti itu, Ustaz? Baik, kita mendatangi majelis-majelis yang seperti itu benar. Itu hanya untuk tambahan sakofah, kemudian juga sebagai bentuk sentuhan saja untuk melembutkan kita agar kita ini mau mendatangi majelis yang sesungguhnya tadi itu, yaitu adalah bimbingan. Kira-kira begini, terbimbing tidak dengan kita ini duduk di majelis itu yang ustadznya kita tidak kenal, kemudian kita nggak bisa bertanya kapan saja dengan ustadznya? Kira-kira itu bimbingan nggak? Tidak bimbingan. Nah, berarti bukan bimbingan yang sebenarnya kan? Gitu. Berarti harus mencari guru yang betul-betul kita kenal, yang bisa kita ajak diskusi kapan saja. Nah, gitu. Yang guru tadi itu juga betul-betul mengontrol perbuatan kita,
Ketika salah dia langsung meluruskan. Yang betul-betul mengajarkan kepada muridnya tadi itu. Itu kan. Sejauh mana perkembangan muridnya, pemahaman agamanya. Kemudian juga si murid tadi itu atau santrinya atau jamaahnya itu betul-betul dibimbing bukan hanya sebagai mustami saja pendengar, tapi yang namanya bimbingan itu betul-betul guru tadi membimbing santri atau jamaahnya itu agar dia itu mampu melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Yaitu berarti santri tadi itu bakal melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Misalnya dia punya majelis ilmu, bahwa murid nanti juga akan mempunyai majelis ilmu. Kemudian muridnya juga akan berdakwah kemana saja seperti gurunya, gitu. Itu dia. Jadi Ustadz, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bahwa kita itu harus mencari guru yang bisa membimbing kita. Akan tetapi Ustadz, pada zaman sekarang ini banyak kita lihat bahwa banyak ulama-ulama itu yang malah bukan membimbing, malah menyesatkan, mengajarkan hal-hal yang bertolak dengan ajaran agama kita, seperti toleransi yang berlebihan. Kira-kira Ustadz, bagaimana kiat-kiat cara-cara agar kita bisa mencari guru pembimbing yang tepat? Ya, yang pertama memang itu harus dilalui prosesnya, ya kan? Harus dilalui prosesnya. Harus betul-betul mencari secara terus-menerus. Ya, namanya hijrah itu bergerak dia. Harus aktif, bukan pasif dia, gitu loh. Kalau dia sudah menemukan guru yang mampu membimbingnya, ya, kemudian dia tahu bagaimana cara menghadapi problem hari ini. Dia akan tahu mana yang betul-betul dai ini mengajak ketaatan totalitas, mana dai yang tadi itu berbicara hanya sebatas hawa nafsunya saja. Dia ingin tujuannya aja menginginkan atau mengambil keuntungan dunia. Dari ceramahnya itu dia mengambil keuntungan materi, gitu kan. Nah, guru yang mukhlis tadi tidak. Gitu kan. Ya, gitu kan. Oke, ini saya sudah sedikit agak paham. Ya, berarti Ini sambil minum ya? boleh Ustaz, silakan Ustaz. Berarti orang yang dikatakan mendapatkan hidayah itu dia adalah orang yang bimbingan dengan guru dia. Ya. Ya kan? Berarti dia berguru, bimbingan, dan gurunya pun membimbing dia ya melakukan halal haram gitu. Tapi ketika bimbingan lalu dia pindah rumah Ustaz, pindah kampung. Berarti dia dikatakan nggak dapat hidayah lagi. Karena dia pindah kampung. Ya kan? Nggak ada guru lagi. Bagaimana ini Ustaz? Ya, ini juga saran, nasihat ini buat teman-teman adik-adik remaja, mahasiswa. Ini biasanya ketika dia kuliah, ya kan? Dia misalnya dari daerah, Dari Perawang, dari Siak, ya, dari daerah-daerah kabupaten, lalu kemudian kuliah di kota gitu kan, di pusatnya ibu kota provinsi tersebut. di UIR. Pekanbaru lah ini kan. Kemudian ketika dia kuliah, dia mendapatkan teman yang baru, dan teman yang baru ini ternyata dia ikut dalam satu majelis. Misal ini kan contoh, dalam majelis itu ternyata betul-betul majelis yang mampu membimbing tadi itu, yang mampu menjelaskan, yang mampu mengarahkan tadi itu, meriayah jamaahnya agar betul-betul tertunjuki kepada jalan yang benar. Nah, ini rata-rata ketika belum selesai, belum kuat, kemudian dia kembali. Nah, disitulah dia hilang. Kemudian di daerah itu sulit sekali untuk mendapatkan bimbingan tadi itu. Berarti dia belum mendapatkan hidayah. Sudah, tapi hidayah itu lepas karena tidak diasah lagi. Bisa gitu ya? Bisa. Hidayah itu lepas ketika tidak diasah. Tidak diasah. Berarti harus berguru terus, ada ikatan terus. Nah, itu. Nah, setelah kita berguru, ya kan guru itu kapan saja. Kalau kita pun jauh, hari ini kan kita bisa menggunakan teknologi, telepon, handphone, Ya, VC kan. ya, untuk terus berkomunikasi. Kemudian tidak cukup di situ.
kita juga harus berjamaah. Pastikan guru tadi itu mempunyai jamaah yang besar. Gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung mendapatkan bimbingan dari guru yang awal kita berguru, maka guru tadi itu punya banyak teman atau yang satu jamaah yang mampu mereferensinya. Agar apa? Agar dia tetap dalam satu barisan jamaah yang benar tadi itu, yang mengokohkan hijrahnya, yang mampu merawat hidayahnya gitu. Ini contoh nih Ustaz. Saya misalkan ini cuma misalkan ya. Saya berguru nih, ya kan? Boleh dikatakan saya dapat hidayah berarti? Iya kan? Iya, benar. Oke. Gurunya membimbing saya gitu kan? Iya. Sekarang kalau guru yang membimbing saya terus gurunya nggak dapat hidayah karena dia tak ada berguru, tugas dia membimbing kita. Kan gitu. Baik. Nah, ini juga harus diluruskan juga. Kewajiban kepada setiap mukmin, karena itu fardu ain, menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu fardu, tergantung kepada level tingkatannya. Misalnya santri saya atau jamaah berguru kepada saya kan. Lalu saya berguru kepada siapa? Nah, itu dia. Nah, itu ya, benar kan? Nah, saya masih juga harus berguru dan itu wajib. Saya berguru kepada guru saya. Kalau seandainya Lalu guru saya itu berguru kepada siapa? Dia akan berguru kepada gurunya lagi. Gurunya akan berguru kepada gurunya lagi dan seterusnya gitu. berarti kita dilarang berguru kepada guru yang tidak berguru lagi. Ya, itu dia. Kita dilarang berguru ya. Itu. Nah, itu bahaya, berarti gurunya guru kita setan nanti nggak berguru. Berarti sanadnya harus jelas gitu ya. Nah, Masya Allah. Minum Ustaz Teguh. Lanjut. Gimana Ustaz Teguh? Alhamdulillah, pemahaman saya terhadap hidayah sudah agak kafah. Oke. Berarti hidayah itu identik dengan kata berguru. Ya. Tapi kan Ustadz, masih ada juga orang yang berguru itu pun namanya manusia gitu kan. Tetap ada yang melakukan dosa di belakang guru itu. Ya. Masa iya sih kita katakan dia dapat hidayah juga? Kan gitu. Gimana itu Ustadz? Jadi yang dikatakan hidayah sempurna itu telah tertunjuki kepada jalan yang benar, thoriqul haq. Maka dia jauh dari pada kesesatan. Maka itulah pentingnya kita ini jamaah, ya kan? Sebuah perkumpulan yang mampu mengedukasi kita, yang juga bisa menyupport kita, yang juga bisa menasehati kita, yang juga semuanya itu menjadi pelajaran contoh kepada kita gitu, sehingga meminimalisir kesalahan, meminimalisir kemaksiatan gitu loh. Tapi kalau kita ini berguru lalu kita sendiri, ya itu tidak terjaga. Maka hidayah tadi itu harus dirawat terus menerus. Itu. Salah satunya apa? Berkumpul dengan orang yang soleh dia. Berguru, berkumpul dengan orang yang soleh, itulah yang dikatakan jamaah itu. Kalau misalkan dia sudah berguru nih, sudah berkumpul dengan orang yang soleh, ya kan? Yang namanya manusia tentu tetap bekerja kan, ya kan? Nah, tapi yang pekerjaan ini saya bahas pekerjaannya. Pekerjaan dia ini taruhlah dikatakan dari uang haram. Tapi dia digunakan untuk ketaatan Ustadz, untuk berguru, untuk beli kitab. Itu kan kata Ustadz tadi mengatakan yang dapat bimbingan berarti dia sudah dapat hidayah. Ini ruangnya ini misalkan dari yang haram, terus dia berguru, berarti dia dapat hidayah Ustadz. Nah, ini berarti belum clear nih tentang hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah berarti orang yang sudah tertunjuki kepada kebenaran. Kemudian ketika dia ini sebelum mendapatkan hidayah, dia bekerja di tempat-tempat yang mungkin itu bertentangan dengan syariat, yang dilarang oleh syariat, ya kan? Maka ketika dia mendapatkan hidayah, maka pekerjaan tadi itu ditinggalkan. Iya Itulah juga orang yang mendapatkan hidayah tadi. Iya juga ya kan. Kalau masih bekerja yang haram berarti belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Walaupun dia bimbingan ya. Walaupun dibimbing gitu. terus. Nah. Tadi saya ngiranya bimbingan itu dapat hidayah. Ternyata dilihat dari seluruh aspek kehidupan. Iya, seluruh aspek. Ya. Iya.
Lalu Ustaz, apa namanya? Berarti ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu seperti apa Ustaz? Iya, yang jelas orang yang dapat hidayah itu dia terhindar dari kemaksiatan yang disengaja, seperti perbuatan yang sebelumnya dia lakukan gitu kan. Yang biasanya dia pacaran, dia nggak mau pacaran. Kalau waktu itu dia pacaran, segera dia putuskan. Oke, berarti Atau dia segera menikah. Kalau dia belum mampu menikah, maka dia putuskan gitu. Diputuskan. Stop dulu. Nanti kalau sudah saya siap, saya akan datang mengkhidbah gitu loh. Berarti tak ada komunikasi lagi ya gitu. Jadi Tat, kalau misalnya kita menolak hidayah, itu kira-kira apa ancamannya Ustaz? Mana? Jikalau kita menolak hidayah, kita tak mau menjemputnya, tak mau berguru, tak mau mempelajari agama Islam, itu kira-kira ancamannya seperti apa Ustaz? berarti ada nggak ancamannya Ustaz? Oh iya, pasti. Itu berarti orang yang kategori tersesat kan? Karena hidayah itu orang yang tertunjuki, yang tidak mendapatkan hidayah adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu pasti dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Wih, Kira-kira selamat nggak itu orang yang dimurkai Allah, dilaknat Allah? wih, tunggu Ustaz. Wah. Berarti ini banyak sekali di permukaan bumi ini yang tersesat Ustaz. Karena sebagian umat Islam itu banyak yang tak berguru. Mereka hanya di masjid pengajian pulang. Apakah kalau kita katakan mereka sesat, mereka marah Ustaz? Karena mereka sholat 5 waktu. Kita tidak mengatakan sesat menjustifikasi, tapi berangkat dari dalil. Dan itu kan menurut Allah, bukan menurut kita. Kita ini hanya sebagai perantara menyampaikan gitu loh. Ya. Maka ini adalah peluang amal soleh yang besar, peluang dari dakwah tersebut. Kalau Ridho tadi mengatakannya, ketika kita sudah jelaskan tadi itu, ternyata kalau dikaitkan dengan fakta realitasnya banyak sekali orang yang belum tertunjuki kan. Maka itulah peluang dakwah gitu. Masya Allah. Kan? Pahalanya besar sekali itu kan. Satu orang saja kita ini menjadi perantara, tertunjukinya sebab kita ini sebagai perantara. Itu pahalanya itu apa? Lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu apa? Homrun Ni'am. Onta merah. Homrun Ni'am itu onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal di zaman Rasul dulu. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang kendaraan paling mahal apa? Apa gue? Pajero Sport. Mobil sedan. Nah, itu belum mahal itu ya kan? Nah, apa kendaraan yang paling mahal? Ya tentu banyak ya. Kalau misalnya mobil itu ada Lamborghini. Berarti istilahnya, ya kan? berarti hidayah itu bisa diukur loh. Kalau kita dapat hidayah, kalau kita mengajak satu orang hidayah, kita dapat mobil Pajero Sport gitu. Ya bisa jadi ibaratnya begitu kan? Ibaratnya. Pahalanya. Pahalanya. Bukan Pajero Sport. Kendaraan yang paling mahal hari ini apa? Pajero Sport itu murah dia. Murah tuh gua. Kalau punya uang. Kalau punya orang. Kalau punya uang. Kalau uangnya sedikit, Pajero Sport itu udah cukup mahal. Bisa hari ini kendaraan yang sulit dimiliki, yang memiliki itu juga sedikit, itu apa? Lamborghini, Ferrari itu kan sedikit kan. Bahkan di Pekanbaru kita belum melihat itu kan, Lamborghini kan. Nah, itu berarti sulit sekali didapatkannya. Artinya apa? Begitulah pahalanya itu, besarnya luar biasa. Gitu lah kan. Kalau misalnya Allah bayar cash pahala itu, ada nggak orang yang tak berdakwah? Kan kalau dapat satu, lalu dia taat, antum dikasih cash, dibayar, dikasih Pasti. Lamborghini gitu Pasti kan. taat semua. Taat semua. Iya kan, benar nggak? Mantap kali Islam seperti ini Ya, katanya. majelis ilmu pasti penuh, benar nggak? Karena mau, berlomba-lomba. mau cari mobil semua. Kalau dibayar cash, tapi karena kita berbicara iman, lagi-lagi pahala itu ya yang meyakini, yang sadar itu adalah orang yang beriman gitu loh. Bayarannya nanti di akhirat, pahalanya tidak Itu ada. pasti dibayar di akhirat. Ustaz. Dibayar, pasti dibayar oleh Allah kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, kalau benar gitu loh ya. Oke. Selesai. Minum dulu, minum. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Kenapa antum tarik nafas? Ini sepertinya pembahasan itu ringan ya, padahal berat. Kalau dijelaskan itu berat ya. Sampai tarik nafas berapa kali, Ridho. Oke. Alhamdulillah cukup ya. Bu, ada lagi? Apa lagi? Nggak ada.
Oke, jadi teman-teman sekalian, itulah dia ya. Pada siang hari ini kita telah selesai, tapi ini belum selesai. Ya, karena membahas ya pembahasannya. Oh iya. Nggak mungkin bisa dijelaskan di sini. Itu dia ya. Seperti yang dibilang Ustadz Abu Najmi tadi, membahas agama, membahas hidayah ini tidak selesai dalam waktu berapa nih? Tengok tuh. 30 menit cuma. Itu artinya kita akan terus belajar terus, yaitu dengan berguru ya, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya akan nantinya terus berguru ya Ustaz ya. Berguru dan kita mati dalam keadaan berguru, punya guru. Jadi guru itu yang datangi ketika kan itu luar biasa Ustaz ya. Guru yang datangi ke kita kan? Ke rumah kita menyolati jenazah kita. Aduh, ini suatu kebanggaan nantinya. Baik. Jadi mengunjungi guru, mengunjungi ulama ya, itu yang pertama betapa luar biasa kemuliaan. Dia dinaungi oleh 70.000 malaikat. Kemudian malaikat itu mendoakannya terus-menerus. Dia diberikan jaminan sampai dia kembali. Bagaimana kalau guru yang mengunjunginya? Itu kan luar biasa kan? Maka harus kedua belah pihak ini. Jadi guru itu harus juga orang yang aktif. Jadi guru itu bukan Ka'bah ya, yang harus dikunjungi. Jadi kalau kita berbicara tadi itu kembali kepada penjelasan, bimbingan, maka guru itu juga di situ ada kewajiban mendatangi, mengunjungi kembali, meriayah gitu. Nah, ini carilah guru yang begitu. Tapi kalau guru itu dikunjungi aja dia nggak pernah ngunjungi, ya kan? Nah itu maka berarti belum sempurna cara dia menerapkan keilmuannya tadi itu. Baik, itu ya kesimpulan dari Ustadz Abu Najmi. Jangan lupa hadiri terus kajian-kajian dan kita ada kajian rutin teman-teman sekalian ya, yaitu dari komunitas Yuk Segera Hijrah setiap malam Sabtu ya. Malam Sabtu di Jalan Tengkubai dekat ya, jelasnya dekat musola saya Nurul Iman. Nah, nanti kita datang sama-sama ke musola Nurul Iman selesai sholat Isya. Boleh juga dikunjungi fanspage-nya Yuk Segera Hijrah. Boleh. YouTube-nya Yuk Segera Hijrah. Walaupun baru ya, itu baru. Oke. Ya apa namanya, untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan gitu kan, nambah sakofah. Tapi ya bukan berarti hanya mencukupkan kita mendengar di situ, tidak. Ya harus mengunjungi, harus menatap sang guru kalau kita mau belajar gitu kan, karena di situlah letak keberkahan tadi itu. Oke teman-teman sekalian, saya cukupi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.